Selamat pagi pada para chair, discussion, presenter, dan juga peserta call for paper Jurnal Ekonomi Indonesia dalam rangkaian acara Kongres IC ke-22 dan Seminar Nasional 2024 pada 19 September 2024. Selamat datang di Room 3 dengan tema Ketahanan Pangan Energi dan Sosial. Dalam room ini akan dipresentasikan 4 paper oleh 4 presenter yang sudah terpilih. Pembahasan dan sesi diskusi akan dipandu oleh Chair dengan Prof. Kristantius Dwiatmojo dan juga discussion dengan Dr. Eni Sulistianingrum. Selanjutnya kami persilakan pada Chair Prof. Kristantius Dwiatmojo untuk memandu jalannya acara. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita diberi kesempatan untuk menikmati presentasi dari 4 paper yang sudah lolos seleksi dan secara berturut-turut nanti akan dimulai dari yang pertama. Paper pertama akan dipresentasikan oleh Jonathan Erston Herawan dengan judul KSPN Strategi Mendukung Pertumbuhan Ekonomi atau Menyebabkan Krisis Sosial Ekologi. Lalu yang kedua, paper dengan judul Downstream Policy in Indonesia, Does it Support Energy Security? Akan disampaikan oleh Misbahul Yakin. Ya. Kemudian ya paper yang ketiga akan disampaikan paper dengan judul Ketahanan Rumah Tangga, Transformasi Digital dan Likuiditas untuk Mengurangi Kerawanan Pangan, Studi Kasus di Indonesia. Itu akan disampaikan oleh Ahmad ya. Ahmadi ya, atau siapa yang akan presentasikan nanti? Oke, silakan nanti paper yang ketiga, lalu yang terakhir artikel yang keempat itu adalah indeks Simpson sebagai potensi baru pengaturan ketahanan pangan. Studi kasus di Pulau Kalimantan. Nanti akan dipresentasikan oleh Saudara Ahmadi Murjani. Saya kira itu dan silakan. Aturan kita adalah karena keterbatasan waktu dan minat yang tinggi gitu, kita bisa memanfaatkan masing-masing mungkin presenter bisa presentasi mungkin maksimum 9 menit begitu ya, biar kita bisa menggunakan waktu untuk nanti diskusan akan menyampaikan pikiran-pikirannya, tanggapannya. Hari ini yang akan bertindak adalah sebagai diskusan adalah Ibu Dr. Sulistianingrum. Saya kira jelas sudah saya sampaikan. Mari kita sekarang bersama-sama mendengar presentasi dari paper yang pertama akan disampaikan oleh Jonathan Erston Herawan. Paper yang ditulis bersama Dr. Afiliani. Saya persilakan. Oke, baik. Selamat siang Bapak Ibu semua, terutama diskusan dan juga reviewer, Prof. Kris dan juga Ibu Eni. Saya izin untuk share screen ya Bapak Ibu. Oke. Apakah share screen saya sudah masuk? Sudah, Mas. Baik. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, terutama Prof. Kris dan juga Ibu Eni. Saya akan presentasikan paper saya yang berjudul KSPN sebagai strategi mendukung pertumbuhan ekonomi atau menyebabkan krisis sosial ekologi. Paper ini saya tulis bersama dengan Ibu Afiliani dan juga yang penulis kedua saya sendiri. Baik, pengenalan dari topik ini adalah
keluarnya Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 mengenai kawasan strategi pariwisata nasional. Dan keluarnya Peraturan Presiden ini dikarenakan adanya dukungan dari World Bank sebesar 300 million US dollar dalam program Integrated Tourism Master Plan atau ITMP. Selanjutnya, observasi dalam penelitian ini adalah 10 kawasan Bali baru yang masuk dalam ITMP tadi atau Integrated Tourism Master Plan tadi. Yang pertama ada Tanjung Pelayang, kedua ada Candi Borobudur, ketiga ada Morotai, keempat ada Pulau Komodo dan Labuan Bajo, keempat ada Taman Nasional Wakatobi, selanjutnya ada kawasan Bromo, Tengger dan Semeru, selanjutnya ada Mandalika, selanjutnya ada Tanjung Lesung, selanjutnya ada Kepulauan Seribu, dan yang terakhir adalah Danau Toba. Baik, pengenalan dari kasus ini adalah yang pertama, bahwa seharusnya kawasan strategi pertumbuhan ekonomi, terutama kawasan strategi pariwisata nasional itu seharusnya adalah mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Karena berdasarkan beberapa penelitian, pariwisata itu sebenarnya menciptakan nilai tambah yang cukup tinggi di dalam perekonomian suatu negara dan dapat mendukung baik kelestarian lingkungan dan juga kelestarian sosial ekologi di suatu wilayah. Itu adalah semangat dari SDGs atau Sustainable Development Goals yang di-floor oleh UN. Selanjutnya adalah research method dalam penelitian ini adalah menggunakan tabel input output 17 sektor. Ya, tabel IRIO 17 sektor di 6 pulau besar Indonesia tahun 2016 yang di-launch oleh BPSRI. Dan selanjutnya adalah nilai investasi dari kawasan strategis pariwisata nasional dari tahun 2017 sampai dengan 2022 dalam program 10 Bali Baru. Dan ini sudah tercatat anggarannya di KPPIP, Komite Percepatan Penanganan Infrastruktur Pariwisata Nasional tahun 2022 yang saya gunakan. Baik, ini adalah persamaan matematis dari dampak impact dari baik yang pertama ada interlinkage analysis, yang kedua ini juga akan menganalisis dari dampak rumah tangga dan juga penyerapan tenaga kerja dari investasi kawasan strategi pariwisata nasional tersebut. Berikut adalah persamaan matematis baik dari backward linkage atau keterkaitan belakang, forward linkage keterkaitan ke depan, dan juga persamaan matematis dari dampak tenaga kerja dan penyerapan tenaga kerja itu sendiri. Selanjutnya, result atau discussion dari penelitian ini adalah terlihat bahwa dari beberapa hasil dari penelitian ini, terutama analisis keterkaitan, terlihat bahwa sebenarnya kawasan strategi pariwisata nasional itu mendukung industri pengolahan atau manufaktur, bukan mendukung sektor-sektor pariwisata itu sendiri. Dan terlihat juga di Pulau Sumatera, di Pulau Jawa, dan di Pulau Sulawesi bahwa sektor waste atau pengolahan limbah itu menjadi sektor dengan keterkaitan ke depan atau IDK dan juga indeks daya penyebaran atau backward linkage yang lemah. Artinya adalah sebenarnya belum adanya nilai tambah di bagian sektor waste, tetapi kawasan strategi pariwisata nasional itu hanya mendukung industri pengolahan saja, karena terbukti dari angkanya nilainya di atas 1 atau memiliki nilai tambah dan juga daya penyebaran ekonomi untuk sektor industri pengolahan itu sendiri. Selanjutnya, untuk dampak dari analisis rumah tangga, hasilnya juga masih sama, tidak ada sektor yang berhubungan dengan pariwisata yang mendapatkan nilai tambah maksimal. Yang pertama, untuk Sumatera itu adalah perdagangan besar eceran mobil dan reparasi sepeda motor yang menjadi sektor terkuatnya. Lagi-lagi juga Bapak Ibu di sini ditunjukkan bahwa sektor waste menjadi sektor yang lemah ada di Pulau Sumatera, Jawa, dan juga Sulawesi. Bahkan di Provinsi Maluku dan Papua, sektor kesehatan dan sektor jasa kegiatan sosial itu menjadi sektor yang terlemah akibat adanya kawasan strategi pariwisata nasional. Maka dari itu terdapat pandangan ataupun discussion bahwa sebenarnya KSPN juga memberikan kelemahan kepada atau memberikan dampak yang negatif terhadap sosial dan ekologis masyarakat. Baik untuk penyerapan tenaga kerja, untuk di Pulau Sumatera terbesar adalah sektor konstruksi. Yang di Jawa adalah sektor perdagangan besar, reparasi sepeda motor. Di Bali dan Nusa Tenggara juga masih konstruksi, dan Bapak Ibu yang cukup menyenangkan adalah di Pulau Kalimantan
sektor agrikultur, forestry, dan fisheries adalah sektor yang mendapatkan nilai tambah maksimal dari adanya KSPN. Di Sulawesi masih sama konstruksi dan Maluku Papua juga sama konstruksi. Bahkan di Maluku Papua, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial lainnya itu menjadi sektor dengan dampak tenaga kerja yang paling lemah di antara yang lain atau nilainya sangat kecil. Baik, conclusion atau kesimpulan dari penelitian ini adalah analisis keterkaitan ke depan ataupun flare dan keterkaitan ke belakang menunjukkan tidak adanya sirkularitas ekonomi di wilayah tersebut, terutama di kawasan Sumatera, Jawa, dan juga Sulawesi, karena tidak memberikan nilai tambah dan juga sebagian sektor ekonomi yang bersinggungan dengan kegiatan pariwisata. Yang kedua, dalam analisis dampak pendapatan rumah tangga terhadap sektor penyediaan air atau sektor pengolahan sampah, persampahan, dan daur ulang, kembali menjadi sektor dengan dampak paling lemah terhadap pendapatan rumah tangga di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, serta juga Pulau Sulawesi. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan lebih bertumbuh pada kepentingan perekonomian daripada mendukung sosial ekologis masyarakat. Selanjutnya, yang ketiga, hasil analisis dampak ketenaga kerjaan diketahui bahwa sektor perdagangan besar dan eceran mobil dan bengkel sepeda motor menjadi sektor terkuat akibat adanya KSPN. Artinya, optimalisasi pengembangan KSPN lebih menekankan pada mendorong konektivitas dan aksesibilitas proyek pemerintah dan memiliki kelemahan. Contohnya adalah seperti pembangunan Kertajati yang kita ketahui dan yang dekat dengan KSPN Tanjung Lesung, dan pembangunan proyek kereta cepat Jakarta Bandung yang lebih dekat dengan Pulau Seribu. Jadi yang sebenarnya yang terjadi adalah lebih menekankan aspek kepentingan ekonomi daripada penekanan sosial ekologis. Mungkin sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada diskusan dan juga review. Terima kasih. Terima kasih Saudara Joe yang sudah presentasikan tepat pada waktunya sehingga kita bisa lebih efisien. Izin Ibu Eni, kita dengar dulu ya semua presentasi dari 3 lagi, kemudian nanti baru dibahas sekaligus. Silakan, Saya Pak. persilakan sekarang presentasi yang kedua akan disampaikan, judulnya Downstream Policy in Indonesia. Does it support energy security? Hari ini yang akan mempresentasikan adalah Saudara Misbahul Yakin. Silakan menggunakan waktu lebih efisien. Silakan. Izin share screen, Prof. Yes, silakan. Apakah sudah terlihat, Prof? Slide-nya ada 16 slide, mungkin dipercepat ya. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya, Prof. Perkenalkan, saya Misbahul Yakin. Kami menulis paper terkait downstream policy in Indonesia. Does it support energy security? Adapun beberapa tim penulis ada Mas Silahul, Pak Aditya, sama Bu Jiblis. Jadi paper ini dimotivasi oleh kebijakan hilirisasi di Indonesia yang merupakan kebijakan penting, di mana hilirisasi itu digunakan untuk meningkatkan nilai tambah, terutama untuk mendukung perekonomian ke depan. Salah satunya untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Dia tahu bahwa tujuan hilirisasi yaitu salah satunya untuk meningkatkan nilai tambah, kemudian juga untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam rantai pasok global. Hilirisasi di Indonesia itu tidak hanya terbatas pada sektor-sektor tertentu seperti sektor pertanian, sektor kelautan, melainkan beberapa sektor lain, terutama di mineral kritis, salah satunya di sektor pertambangan itu sendiri. Kenapa sektor pertambangan? Karena kita itu memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah, katakanlah seperti komoditas nikel, kita itu mempunyai produksi nikel terbesar di dunia, bahkan kita juga memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, yaitu mencapai 2,6 miliar ton. Tentu ini memiliki potensi besar untuk kita lakukan hilirisasi dan harapannya juga dapat mendukung salah satu aspek yaitu ketahanan energi nasional.
Kira-kira hilirisasi itu berdampak pada ketahanan energi melalui dua cara. Yang pertama adalah diversifikasi sumber daya energi. Artinya hilirisasi ini mendorong pemanfaatan energi alternatif termasuk energi baru terbarukan. Artinya dengan memanfaatkan lebih banyak sumber energi, risiko gangguan pasokan dan guncangan harga energi itu dapat diminimalkan. Yang ini penting untuk menjaga stabilitas harga energi. Kemudian hilirisasi juga mendorong kemajuan teknologi. Artinya kebijakan hilirisasi juga mendukung efisiensi energi dan pengembangan energi bersih. Inovasi teknologi yang dihasilkan dari hilirisasi ini dapat meningkatkan produktivitas maupun keberlanjutan di sektor energi itu sendiri. Dalam konteks Indonesia, kenapa hilirisasi menjadi penting? Karena hilirisasi di Indonesia ketahanan energi di Indonesia masih menjadi tantangan, di mana data dari SDM 2024 menunjukkan indeks ketahanan energi kita itu masih di angka 6,64. Ini di bawah dari batas idealnya, yaitu antara 7 sampai 10. Oleh karena itu perlu pengembangan kebijakan terutama untuk meningkatkan ketahanan energi nasional ke depan. Nah, terkait dengan studi terkait dengan hilirisasi dan energi security, sebenarnya ini masih terbatas. Di hilirisasi sendiri itu studinya hanya lebih mengarah pada dampaknya terhadap ekonomi aspek seperti peningkatan nilai tambah, dampaknya terhadap ekspor maupun dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari sisi energi security itu lebih mengarah studinya yaitu determinan dari energi security seperti beberapa faktor yang mempengaruhi seperti aspek finansial, aspek ekonomi, aspek geopolitik dan beberapa aspek lainnya. Jadi belum ada studi yang mengarah langsung meneliti dampak dari hilirisasi terhadap ketahanan energi. Hal ini juga relevan, penelitian ini relevan. Kenapa? Kita tahu bahwa energi security juga mengarah pada energi transition, yang mana mengarah kepada energi bersih dan berkelanjutan. Kemudian kebijakan hilirisasi ini tidak hanya mempengaruhi pasar domestik, tetapi juga berkontribusi pada rantai pasok global dan upaya mitigasi dari perubahan iklim itu sendiri. Selanjutnya yaitu terkait dengan literatur review. Untuk hilirisasi itu dapat dimaknai sebagai strategi untuk meningkatkan nilai tambah suatu komoditas yang dilakukan dengan mengolah bahan baku mentah menjadi bahan baku semi jadi yang memiliki nilai lebih tinggi. Kaitannya dengan hilirisasi dan ketahanan energi itu mencakup 3 hal. Yang pertama adalah hilirisasi ini membantu stabilitas pasokan energi dengan mengurangi fluktuasi dan meningkatkan efisiensi proses energi. Kemudian yang kedua, adanya hilirisasi ini memungkinkan industri untuk mendorong nilai tambahnya sehingga ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nantinya. Kemudian yang ketiga adalah hilirisasi itu dapat memperkuat dasar industri dengan menarik lebih banyak investasi ke sektor-sektor terkait sehingga ini memperkuat fondasi industri nasional. Hilirisasi ini berdampak terhadap ketahanan energi melalui dua cara. Yang pertama, hilirisasi itu mendukung diversifikasi energi dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang ada, sehingga hal ini dapat mengurangi ketergantungan pada sumber daya energi eksternal. Kemudian kedua, hilirisasi itu dapat mengurangi ketergantungan pada satu sumber energi. Channel yang kedua, adanya hilirisasi mendorong ketahanan energi itu melalui kemajuan teknologi. Artinya adanya hilirisasi ini memotivasi penggunaan teknologi yang lebih maju dan praktik hemat energi yang mendukung keberlanjutan dalam jangka panjang. Kemudian aktivitas hilirisasi juga berkontribusi pada adopsi energi bersih, yang pada akhirnya itu meningkatkan efisiensi energi dan mendukung upaya mitigasi perubahan iklim. Dilihat dari studi sebelumnya, sebenarnya seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa hilirisasi dan energi security itu studi yang ada membahasnya secara terpisah. Pada aspek negara itu lebih banyak melihat bagaimana sih determinan dari energi security. Katakanlah seperti studi Dogan et al. 2023 itu di Turki, di mana studi tersebut menemukan bahwa Turki ini fokus pada pengembangan minyak dan gas untuk meningkatkan keamanan pasokan energi sendiri. Tapi hal ini dapat merusak upaya mitigasi perubahan iklim. Kemudian dengan studi kasus di Pakistan, studi yang dilakukan oleh Abdullah et al. 2022 itu menemukan bahwa ketergantungan impor dan investasi energi itu menurunkan keamanan energi yang berkelanjutan. Kemudian studi di Timur Tengah yang dilakukan oleh Kartal 2022 itu menemukan bahwa risiko keamanan energi ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Kemudian beberapa studi yang ada juga mengulas determinan dari energi security. Ada beberapa faktor yang ditemukan
seperti faktor keuangan, faktor institusi, faktor ekologi, kemudian pengaruh politik dan geopolitik maupun dampak climate change terhadap energi security. Itu yang dieksplor dari beberapa studi sebelumnya. Namun studi sebelumnya tidak mengarahkan lebih spesifik dampak dari hilirisasi terhadap energi security. Oleh karena itu, ini gap ini yang ingin kami isi. Selanjutnya yaitu terkait dengan data, di mana kami menggunakan data panel dari 34 provinsi dari tahun 2017 sampai 2022. Adapun beberapa variabel yang kami gunakan, yang pertama adalah keamanan energi, hilirisasi, tenaga kerja, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Untuk hilirisasi, untuk keamanan energi, itu adalah datanya dalam bentuk indeks. Kami menggunakan metode PCA atau Principal Component Analysis untuk membentuk indeks tersebut, di mana indeks tersebut mencakup 4 dimensi dari keamanan energi yang kami masukkan. Yang pertama adalah dimensi ketersediaan, kemudian dimensi aksesibilitas, keterjangkauan, dan penerimaan. Kemudian untuk variabel hilirisasi yang kami gunakan itu adalah nilai tambah sektor pertambangan, datanya itu dari BPS. Kemudian tenaga kerja itu adalah jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi. Kemudian kami menggunakan investasi dan pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari pertumbuhan PDRB. Ini adalah PCA, ada model PCA yang kami gunakan untuk mengkonstruksi indeks ketahanan energi. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kami menggunakan 4 dimensi, ada ketersediaan, aksesibilitas, keterjangkauan, dan penerimaan. Di mana untuk yang ketersediaan, kami proxy menggunakan capacity, kemudian aksesibilitas menggunakan power, kemudian keterjangkauan menggunakan price dari energi, kemudian penerimaan kami proxy menggunakan electricity. Selanjutnya yaitu terkait dengan model ekonometrika yang kami gunakan untuk analisis dampak dari hilirisasi terhadap ketahanan energi. Ini adalah model ekonometrika dasar yang kami gunakan, di mana energi security itu merupakan fungsi dari hilirisasi, kemudian labor, investasi, dan sama kondisi ekonomi terkini. Dan kami coba menelaah lebih detail terkait dengan dampak hilirisasi terhadap energi security by dimensi, di mana ada dimensi ketersediaan, kemudian ada akses, kemudian keterjangkauan, dan keterimaan. Selanjutnya ini adalah terkait dengan riset dan discussion akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik Bapak Ibu, mohon izin saya off cam karena memang ada kendala dari device. Oke, mungkin untuk dari mempersingkat waktu ya. Jadi untuk yang pertama dari hasil ringkasan statistik itu memang kami melihat bahwa ternyata di provinsi-provinsi di Pulau Jawa itu cenderung memiliki indikator yang lebih tinggi dibandingkan di Indonesia Timur ya. Sebagai contoh misalkan Jawa Tengah itu mencatatkan nilai tertinggi pada dimensi availability, itu misalkan dia mencatatkan nilai tinggi dari aspek ketersediaan energi yang dibangun ya, misalkan 13.543,39 megawatt. Nah, kemudian juga ini sejalan dengan indeks tertinggi yang dicatat oleh Jawa Tengah untuk dari indeks ketahanan energi itu sendiri ya. Oke, mungkin next. Oke, selanjutnya slide-nya mohon izin. Oke, ini adalah hasil sebaran spasialnya dari rata-rata indeks ketahanan energi itu sendiri dari selama 2017 sampai 2022 secara rata-rata ya. Nah, itu juga terlihat bahwa memang provinsi di kawasan Indonesia Barat itu cenderung memiliki nilai indeks tertinggi. Ini memang sejalan dengan bagaimana pembangunan ataupun dari kemajuan infrastruktur energinya. Sementara di kawasan Indonesia Timur itu memiliki nilai yang relatif lebih rendah. Kemudian juga secara tren itu untuk masing-masing provinsi digambarkan itu relatif stabil, namun memang beberapa wilayah itu cenderung mengalami kenaikan, misalkan dari kawasan Bengkulu, Lampung, dan juga sebagainya. Sementara wilayah lain, misalkan Yogyakarta, itu cenderung mengalami penurunan. Oke, next selanjutnya. Nah, dari hasil estimasi kami dari pendekatan random impact itu ditemukan bahwa ternyata hilirisasi itu ditemukan berpengaruh positif signifikan ya terhadap ketahanan energi ini. Kemudian juga dikonfirmasi oleh studi terdahulu yang mana dari Saiga Parova tahun 2015. Ini juga kemudian sejalan juga dengan hipotesis kami ya. Nah, ada beberapa poin ya yang bisa kami highlight bagaimana terkait mekanisme yang mungkin juga sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya, bahwa mekanisme dari pengaruh hilirisasi ini yang pertama memang adanya aktivitas hilirisasi khususnya di pertambangan ini bisa mendorong penggunaan diversifikasi sumber energi. Yang ini kemudian juga
bisa mengurangi ketergantungan dari satu sumber energi tertentu. Nah, adanya diversifikasi energi ini kemudian juga bisa mendorong adanya pengembangan sumber energi baru ya, khususnya dalam konteks kali ini penggunaan energi terbarukan. Yang ini kemudian juga bisa mengurangi ketergantungan pada sumber energi konvensional, misalkan pada fosil dan juga batu bara seperti itu. Dan ini yang selanjutnya bisa mendukung penggunaan energi yang lebih bersih dan juga berkelanjutan. Nah, selain itu juga ini kemudian berkaitan bagaimana aktivitas hilirisasi ya, itu bisa mendorong inovasi teknologi ya. Tadi juga sudah dijelaskan bagaimana mekanisme. Pada aspek inovasi teknologi ini kemudian juga bisa mendorong bagaimana penerapan praktik hemat energi. Jadi adanya inovasi teknologi, praktik hemat energi kemudian juga bisa meningkatkan efisiensi energi dan juga ketahanan energi secara keseluruhan. Nah, perlunya inovasi teknologi ini sangat perlu ya didukung oleh insentif pemerintah untuk bisa bagaimana mengoptimalkan penggunaan inovasi teknologi tersebut untuk bisa meningkatkan efisiensi energi dan juga memfasilitasi ya bagaimana transisi ke energi terbarukan. Oke, selanjutnya, next. Bisa lebih cepat sedikit, Ya, baik, Saudara? Prof. Baik, Prof. Next, Mas Misbal. Oke, nah jadi secara umum kami juga membreakdown bagaimana pengaruh dari hilirisasi ya terhadap komponen dari ketahanan energi tersebut. Jadi secara umum memang terakhir kami menemukan hilirisasi itu mendukung dalam aspek dari availability, accessibility dan juga acceptability. Tapi kami menemukan bahwa ternyata dari hilirisasi itu tidak berpengaruh signifikan terhadap aspek affordability, atau dalam hal ini konteks kali ini kita proxy menggunakan harga biaya listrik ya. Ini memang disebabkan karena adanya perbedaan struktur harga ya, di mana kecenderungannya itu memang tarif produksi listrik itu di berbagai wilayah itu berbeda, khususnya di kawasan Indonesia Timur memang yang relatif lebih tinggi. Oke, selanjutnya. Ya, jadi secara keseluruhan kami menemukan bahwa ternyata hilirisasi itu ditemukan atau secara signifikan itu dapat mendorong ketahanan energi di Indonesia. Secara spesifik ini bisa mendorong pada dimensi dari acceptability, kemudian availability dan juga um, accessibility, namun masih belum mampu mendorong pada aspek affordability-nya. Oke, yang terakhir, next. Nah, secara umum saran yang bisa kami berikan yang pertama memang perlunya dukungan pemerintah ya terhadap bagaimana mengekspansi dari aktivitas industri hilirisasi itu. Kemudian juga memerlukan adanya kebijakan yang bisa mengurangi biaya energi antar wilayah, khususnya bagaimana memperbaiki ya infrastruktur energi di kawasan Indonesia Timur. Kemudian juga perlunya kerangka regulasi yang lebih sederhana untuk bisa menarik investasi lebih banyak, khususnya pada sektor energi terbarukan. Dan yang terakhir, perlunya juga mempromosikan inovasi teknologi dan juga efisiensi energi. Oke, next. Ya, mungkin cukup sekian dari pemaparan dari presentasi kami. Selebihnya kami kembalikan ke Prof. Kristianus. Terima kasih. Terima kasih presenter kedua yang sudah agak cepat berlomba dengan waktu gitu ya untuk menyampaikan ide-ide awalnya. Saya sekarang akan pindah ke presenter yang ketiga. Saya mempersilahkan presenter yang saya cari mungkin Muhammad Nasikul Fajri yang akan menyampaikan paper dengan judul Ketahanan Rumah Tangga, Transformasi Digital dan Likuiditas untuk Mengurangi Kerawanan Pangan, studi kasus di Indonesia. Ya. Silakan memanfaatkan waktu sehemat mungkin. Ya, Bro. Oke, baik, Prof. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin, Bu dan Bapak semuanya untuk menyampaikan bahan tayang. Apakah sudah ini ya, sudah present ya ini? Sudah. Ya, Bisa sudah. full screen, Mak? Oh iya, baik. Sudah. Baik, terima kasih. Saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Discussions pada kesempatan kali ini. Saya akan membawakan topik paper yang berjudul Tahanan Rumah Tangga, Transformasi Digital dan Likuiditas untuk Mengurangi Kerawanan Pangan di Indonesia. Di sini saya berkolaborasi dengan rekan saya di Universitas Airlangga dan Kementerian Bappenas. Mula-mula saya akan memulai dengan tinjauan ketahanan pangan Indonesia. Jadi Bu dan Bapak, rekan-rekan semuanya, bahwa ketahanan pangan itu merupakan kondisi ideal untuk mencapai ketersediaan pangan, accessibility, keamanan pangan, keberlanjutan bagi rumah tangga secara umum. Kemudian, kalau kita berkaca pada indeks ketahanan pangan Indonesia yang disampaikan oleh GSFI, bahwa rata-rata
Indonesia itu masih berada di bawah nilai Asia Pasifik kecuali pada keterjangkauan harga yang mungkin lebih tinggi 81,4%. Ini terkait dengan masifnya atau suksesnya program jaringan pengaman pengaman sosial. Terus kemudian di sisi lain keberlanjutan dan adaptasi ketahanan pangan itu masih rendah, nilainya 46,3%, sehingga perlu peningkatan komitmen kebijakan yang realistis. Kita bicara terkait dengan permintaan dan penawaran pangan. Di Indonesia, konsumsi kuantitas pangan per kapita mengalami penurunan sekitar 1 tahun terakhir. Selain itu, penurunan ketersediaan domestik dari tahun 2019 ke 2020 ini memperjelas bahwa kelebihan permintaan sejalan atau seiring dengan penilaian GSFI yang mungkin tadi cukup tinggi, ya kan? Kemudian hal ini juga disebabkan oleh kenaikan harga pangan seiring dengan eskalasi ketegangan geopolitik global, termasuk juga embargo beberapa komoditas ya dari beberapa negara, dan juga termasuk perubahan iklim seperti El Nino yang mengganggu ketersediaan pangan. Kemudian kalau kita berbicara terkait dengan ketahanan rumah tangga, digitalisasi dan likuiditas, itu sebetulnya rumah tangga melakukan penyesuaian konsumsi di tengah ketidakpastian melalui consumption smoothing yang berisiko menimbulkan kerawanan pangan, terutama bagi masyarakat kelas bawah yang konsumsinya ditopang oleh kebutuhan pangan itu sendiri. Kemudian kalau kita berbicara terkait dengan teknologi pasca pandemi, itu dirasa menjadi salah satu benchmarking dan sekaligus menjadi improvement ya. Dan ini menjadi topangan dalam rangka pertumbuhan konsumsi rumah tangga di berbagai kelas pendapatan, mengingat beberapa orang sudah mulai adaptif terhadap digitalisasi. Nah, kalau kita lihat dari grafik itu menunjukkan bahwa tren digitalisasi itu mulai mengalami peningkatan, ya. Terus kemudian kalau kita bicara dari sisi net wealth, yaitu kekayaan bersih rumah tangga, itu ternyata terus tumbuh pasca pandemi berdasarkan raca institusi terpadu BBS dan institusi lain. Itu menandakan bahwa ketersediaan likuiditas ini dapat mendukung coping strategi daripada rumah tangga itu sendiri. Ibu Bapak, ini selanjutnya kami akan menyampaikan beberapa kondisi ideal tujuan penelitian dan novelty terkait bahwa kondisi ideal dari beberapa riset paper sebelumnya, kita temukan bahwa faktor-faktor ketahanan pangan rumah tangga itu mencakup pendapatan, jenis usaha, dan karakteristik rumah tangga. Selain itu juga peningkatan pendapatan ini mendorong pembelian dan keamanan pangan, meskipun ukuran pendapatan sering bias sehingga pengelolaan rumah tangga sering digunakan sebagai indikator ketahanan pangan itu sendiri. Kemudian karakteristik rumah tangga seperti usia, jenis kelamin, status perkawinan, ukuran rumah tangga, dan pekerjaan itu merupakan salah satu tolak ukur dalam mencapai stabilitas dan juga ketahanan pangan itu sendiri. Nah, kemudian dari beberapa informasi yang kita dapatkan sebelumnya bahwa tujuan penelitian kita akan kita arahkan pada pengaruh kerentanan rumah tangga atau ketahanan rumah tangga, transformasi digital, dan likuiditas terhadap ketahanan pangan Indonesia, atau subscript di sini adalah kerawanan pangan atau menavigasi kerawanan pangan. Kami memerlukan beberapa novelty yang bisa kita kukuhkan, antara lain adalah fokus pada kerentanan rumah tangga yang mencakup seluruh kelas ya pendapatan, ini menggunakan particularly menggunakan microdata. Kemudian mengukur ketahanan pangan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pengeluaran pangan dan diversifikasi pangan, serta kerentanan rumah tangga diadaptasi dari menggunakan penghitungan FAU Resilience Index Measurement atau 5 yang kita adaptasikan pada data kami. Baik, berikutnya mungkin tinjauan pustaka, saya skip aja. Metodologi atau data yang kami gunakan ini adalah Bapak Ibu menggunakan data mikro Susenas 2022 yang terdiri dari 142.000 kepala rumah tangga perkotaan dan 197.000 kepala rumah tangga perdesaan, dan juga kami menggunakan data pendataan potensi desa Podes 2021 yang terdiri dari 514 kabupaten dan juga beberapa informasi statistik multimoda melalui sektoral regional yang berasal dari berbagai situs-situs penyedia statistik. Ibu dan Bapak semuanya, rekan-rekan, bahwa di sini kami menggunakan 3 metode penghitung tiga sumber data sekaligus, sehingga dari data-data yang kami dapatkan kemudian kita merging menjadi merging data unit rumah tangga, sehingga kemudian nanti unit analisisnya adalah rumah tangga, yaitu ke kabupaten yang kita sebarkan kepada rumah tangga, dan juga beberapa indikator-indikator lainnya kita sebarkan kepada rumah tangga.
itu terkait dengan metode penghitungan ketahanan rumah tangga. Ibu dan Bapak semuanya bahwa kami menggunakan atau mengadaptasi indeks kapasitas ketahanan rumah tangga atau kita sebut sebagai HRCI yang mengadaptasi dari FAO 5 yang dikembangkan dengan melibatkan 2 tahap pengolahan. Jadi kalau di sini kami menggunakan 4 indikator variabel laten, ya, terus kemudian 2 variabel observator yang kita analisis menggunakan SEM, ya, Structural Equation Model, yang disebut sebagai MIMIC, yang kemudian kita dapatkan nilai household resiliences dari berbagai indikator tadi. Nah, indikator laten variabelnya itu adalah mencakup access to food and basic services. Dari situ kami menghitung beberapa komponen, mungkin ada di riset paper kami, tapi tidak tampilkan di sini. Itu salah satunya adalah bagaimana rumah tangga itu mendapatkan akses makanan yang baik, kemudian beberapa aksesibilitas, misalnya seperti akses sanitasi, kemudian water, dan juga beberapa akses-akses yang lain. Terus kemudian ada sisi kepemilikan non-financial aset atau aset non-finansial. Ibu dan Bapak bahwasanya menyadari bahwa data Susenas itu tidak tersedia data aset liabilities, financial liabilities. Kami menggunakan non-financial asset itu sebagai salah satu proxy, sehingga kita dapatkan beberapa indikator kekayaan itu dari aset-aset yang mungkin sifatnya barang tahan lama, ya, di situ. Kemudian ada adaptive coping capacity, itu juga terkait penghitungan household resiliences dari sisi bagaimana rumah tangga itu bisa bertahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terus kemudian juga main social safety net, kami juga memperhitungkan berapa bantuan yang diterima oleh masing-masing household. Dan kemudian Ibu dan Bapak, kita menggunakan variable food expenditures per kapita yang akan kita pakai sebagai observasi, dan dietary diversification, jadi berapa banyak jumlah pangsa konsumsi yang dilakukan oleh masing-masing rumah tangga. Selanjutnya sistem machine learning akan mengestimasi household resilient dengan sendirinya. Semakin tinggi nilai household resilient ini menunjukkan bahwa semakin tahan rumah tangga tersebut. Nah, secara matematis mungkin modelnya bisa disajikan dalam persamaan 1 dan 2. Kemudian Ibu dan Bapak semuanya, ini kami sampaikan bahwa ketersediaan ketahanan rumah tangga, transformasi digital, dan likuiditas sebagai kerawanan pangan ini menjadi penting dalam mendukung food security, ya kan. Kami mengukuhkan variabel HRCI sebagai variabel explanatory di sini dengan lambang HRCI, terus kemudian digitalisasi, kemudian liquidity, terus kemudian ada household karakteristik, ya. Household karakteristik ini terkait dengan matriks kontrol rumah tangga, termasuk juga komponen-komponen yang ada di dalamnya nanti, dan juga indikator bantuan pemerintah yang sifatnya itu non rutin, dan juga indikator ekonomi makro sebagai indikator margin data kabupaten kota. Ini kalau misalnya kami sampaikan estimasi ketahanan rumah tangga, bahwa di sini kalau misalnya secara simplify itu menunjukkan bahwa akses terhadap pangan dan layanan dasar itu secara konsisten berpengaruh positif. Tapi ini bukan menjadi tujuan penelitian kami. Tujuan penelitian kami yang kita harapkan adalah bagaimana kita bisa menciptakan nilai ketahanan rumah tangga secara absolut itu sendiri. Aset non finansial atau non financial aset non keuangan di sini juga konsisten positif. Kemudian kapasitas penyangga aditif, ini termasuk juga bagaimana cara rumah tangga itu memenuhi kebutuhan sehari-hari ternyata berpengaruh positif, dan jaringan pengaman sosial ini justru berpengaruh negatif signifikan. Baik Ibu dan Bapak, secara spasial kami ingin menyampaikan bahwa ketahanan rumah tangga secara nasional itu masih didominasi oleh wilayah Pulau Jawa, ya kan. Ini juga terkait dengan bagaimana aksesibilitas yang ada di daerah tersebut, kemudian juga terkait dengan kesenjangan juga antar resiliensi, ya kan, di masing-masing kabupaten kota di Pulau Jawa. Ini juga mempengaruhi aglomerasi dari ketahanan rumah tangga itu sendiri. Nah, kalau kita breakdown berdasarkan karakteristik, misalnya jenis kelamin, ya, bahwa di sini ternyata kelompok laki-laki itu memiliki kemampuan adaptif, ya, terhadap ketahanan rumah tangga itu lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan.
Ini dikarenakan oleh mayoritas pekerja itu didominasi oleh kalangan laki-laki, sehingga coping strategi dari sisi income itu lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Pun demikian dengan non pertanian itu ternyata justru di sini mendapatkan ketahanan rumah tangga yang lebih tinggi dibandingkan oleh sektor pertanian yang justru menjadi sektor yang berkontribusi terhadap ketahanan pangan. Ya, ini terjadi karena ini salah satunya adalah cuaca dan juga kondisi musim untuk hasil panen yang baik itu masih belum bisa optimal, dan sekaligus produktivitas dari sisi sektor non pertanian itu lebih tinggi dibandingkan dengan pertanian. Sementara terakhir adalah terkait dengan status perkawinan, itu mereka yang menikah itu memiliki ketahanan rumah tangga yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang masih lajang. Ini terjadi karena adanya dual income, pendapatan yang ganda berasal dari pasangan, sehingga coping strategi untuk mempertahankan ketahanan rumah tangga itu semakin baik. Ibu dan Bapak, selanjutnya kita jam kepada peran ketahanan pangan rumah tangga, transformasi digital, dan likuiditas terhadap kerawanan pangan itu sendiri. Kami mula-mula pada persamaan ke tabel 3 ini, kami menggunakan pengeluaran kapita untuk mengestimasi bagaimana pengaruh 3 explanatory variable tadi terhadap kerawanan pangan. Dan ditemukan bahwa di sini ketahanan pangan atau HRCI, transformasi digital, dan likuiditas ternyata berpengaruh positif signifikan terhadap ketahanan pangan, baik pengeluaran makanan maupun dietary pengeluaran dari sisi pengeluaran makanan. Kemudian kalau misalnya kita tinjau secara magnitud, itu menunjukkan bahwa kawasan Jawa masih lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan lainnya. Kemudian juga resiliensi rumah tangga itu tidak berpengaruh terhadap ketahanan pangan di Maluku dan Papua. Kemudian karakteristik rumah tangga diduga turut mendorong variasi ketahanan pangan dari sisi masing-masing kawasan itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah pihak lain seperti kepala rumah tangga perempuan memiliki tingkat ketahanan pangan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, terkonfirmasi dari distribusi spasial sebelumnya. Demikian pula dengan penghitungan dari dietary variables, itu menunjukkan bahwa ketahanan pangan, transformasi digital, dan juga likuiditas itu berpengaruh positif terhadap pengeluaran makanan per kapita. Artinya ini mendukung hipotesis dari anti kerawanan pangan. Sehingga ini harus kita optimalisasi dari sisi ketiga explanator ini. Menariknya juga jumlah pekerja dalam keluarga dan kepesertaan asuransi kesehatan itu ternyata berpengaruh negatif signifikan terhadap perilaku pengelolaan makanan per kapita. Kemudian pada kasus ini kepala rumah tangga perempuan juga memiliki informasi pengeluaran per kapita lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Sementara secara nasional ukuran rumah keluarga itu juga turut mendorong pengeluaran makanan dari sisi dietary variable. Secara umum kalau misalnya kita down dari masing-masing persamaan tadi, bahwa ketahanan rumah tangga itu konsisten dengan beberapa penelitian terdahulu, bahwa ketahanan rumah tangga mencakup kemampuan satu rumah tangga untuk mengatasi tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Rumah tangga yang memiliki ketahanan kuat, memiliki kemampuan finansial yang stabil, akan membantu akses yang baik terhadap berbagai jenis makanan dan dapat melakukan pengelolaan pangan sehari-hari dengan baik. Selanjutnya dari sisi transformasi digital berpengaruh positif terhadap ketahanan pangan itu seiring dengan penelitian terdahulu, yaitu bahwasanya penggunaan internet dalam hal ini bisa berpengaruh terhadap pengeluaran makanan. Utamanya adalah akses informasi mengenai nutrisi pangan dan bagaimana orang bisa mendapatkan pangan dengan cepat. Kemudian yang terakhir adalah hasil estimasi terkait dengan likuiditas itu berpengaruh positif signifikan terhadap ketahanan pangan seiring dengan penelitian terdahulu, bahwa rumah tangga memiliki likuiditas keuangan yang sangat baik itu memiliki pengaruh positif. Ini didorong oleh kemampuan mereka atau coping strategi untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran maupun diversifikasi makanan yang harus dia dapatkan. Ibu dan Bapak, selanjutnya saya akan lanjut kepada implikasi sosial, ekonomi, dan juga kebijakan. Jadi bahwasanya ketahanan pangan lebih rendah pada kepala rumah tangga perempuan ini berimplikasi. Dipercepat Ya sedikit. baik Pak, implikasi. Oh ya baik. Mohon izin ke- saya langsung ya. ke rekomendasi kebijakan. Jadi bahwasanya
pemberdayaan kepala rumah tangga perempuan. Ini sangat penting ya, khususnya pengembangan proses pelatihan keterampilan dan juga akses modal untuk perempuan, kepala rumah tangga perempuan yang memperkuat ketahanan ekonomi mereka. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan modernisasi sektor pertanian, adopsi teknologi sektor pertanian pintar misalnya, digitalisasi sektor pertanian juga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi petani. Kemudian program bantuan sosial untuk kepala rumah tangga single ini juga menjadi poin utama, mengingat bahwa ternyata rumah tangga yang tidak memiliki pasangan justru memiliki ketahanan kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang mereka yang capable. Kemudian peningkatan likuiditas dan akses teknologi terkait dengan inklusi keuangan dengan memperluas akses rumah tangga terhadap layanan perbankan, kredit mikro, dan juga sistem pembayaran digital, termasuk juga mengadopsi teknologi digital di seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan akses terhadap informasi pasar dan pengurangan disparitas pangan antar wilayah. Ini misalnya kita harus fokus melakukan pembangunan di wilayah tertinggal, utamanya akses pertanian di wilayah Indonesia Timur untuk membuka rantai pasok pangan, sekaligus juga menciptakan program afirmasi yang mungkin memastikan distribusi pangan dengan merata, akses pasar yang baik ke daerah-daerah terpencil, juga meningkatkan kerjasama antara sektor swasta dan organisasi pemerintah lainnya untuk menjalankan program ketahanan pangan di wilayah Indonesia. Sekian Ibu dan Bapak untuk presentasi saya hari ini. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara yang sudah presentasi mewakili kelompok 3 dalam kelas kita ini. Yang terakhir sekarang saya mempersilahkan presenter yang keempat. Presenter yang keempat akan mempresentasikan paper dengan judul Indeks Samson sebagai potensi baru pengukuran ketahanan pangan di kasus di Pulau Kalimantan. Dipresentasikan oleh Saudara Ahmadi Murjani. Saya persilahkan, ingat waktu kita semakin terbatas. Silakan. Saudara Ahmad Murjani, silakan. Baik, sebelumnya apakah suara saya bisa terdengar dengan baik, Bapak Ibu sekalian? Yes, sudah. Baik, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Kristantius Atmaja selaku Chair, yang saya hormati Dr. Eni Sulisteningrum selaku Discussion, Bapak Ibu Presenter, hadirin sekalian, izinkan saya Ahmadi Murjani dari BPS Provinsi Kalimantan Selatan hari ini akan membawakan paparan paper kami dengan judul Indeks Simpson sebagai potensi baru pengukuran ketahanan pangan dari kasus Pulau Kalimantan. Bapak Ibu sekalian, isu ketahanan pangan sekarang sudah sangat urgent untuk diperhatikan, bukan hanya karena bersesuaian dengan tujuan 2 SDGs, tapi juga karena dalam beberapa tahun terakhir kondisinya sudah semakin rentan. Perubahan iklim dan stabilitas ekologi yang tidak menentu menjadikan produksi pertanian sangat rentan terhadap guncangan atau shock. Belum lagi situasi geopolitik dan ancaman inflasi yang sangat mempengaruhi akses masyarakat terhadap pangan. Data Bappenas atau Badan Pangan Nasional menunjukkan dalam kurun waktu 2021-2022 sebanyak 270 dari 514 kabupaten kota atau lebih dari separuhnya mengalami penurunan capaian indeks ketahanan pangan. Dan penurunan ini didominasi di wilayah-wilayah Pulau Kalimantan yang notabene adalah lokasi IKN berada. Tentu ini memerlukan perhatian serius ya, dari kita semua. Bapak Ibu sekalian, Indonesia masih memiliki isu dalam hal ketahanan pangan khususnya pada komoditas beras. Kita masih sangat tergantung pada komoditas beras yang merupakan makanan pokok mayoritas penduduk di Indonesia. Untuk mengatasi ketergantungan tersebut, maka upaya diversifikasi pangan menjadi salah satu solusi dalam hal pengendalian inflasi pangan. Program diversifikasi kelompok pangan semestinya berperan besar ya, dalam upaya pembangunan ketahanan pangan terutama di Pulau Kalimantan sebagai lokasi ibu kota Nusantara atau IKN. Seluruh wilayah Pulau Kalimantan sebagai daerah penyangga sudah seharusnya mampu mendukung tercapainya keanekaragaman pangan masyarakat setempat. Bapak Ibu sekalian, penelitian ini menganalisis keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat di tingkat kabupaten dan kota di Indonesia, yang kemudian ditajamkan analisisnya ke Pulau Kalimantan. Di sini digunakan indeks Simpson yang dapat menunjukkan tingkat keanekaragaman konsumsi kelompok bahan pangan, yang khususnya di Pulau Kalimantan sebagai dasar pemetaan pembangunan ketahanan pangan di wilayah IKN ya. Lalu dilakukan pemodelan inflasi bahan pangan yang salah satunya menggunakan variabel indeks Simpson.
Penelitian-penelitian terdahulu memberikan kesimpulan bahwa keanekaragaman pangan merupakan indikator yang andal dalam melihat ketahanan pangan. Namun sejauh ini ukuran yang digunakan di Indonesia masih sangat terbatas ya. Sejauh ini masih mencakup indeks ketahanan pangan dan pola pangan harapan yang belum menjembatani perbandingan konsumsi bahan pangan secara real. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan indeks Simpson yang dapat menggambarkan keragaman konsumsi pangan jika dikaitkan dengan perilaku konsumsi masyarakat. Selain itu, ekspektasi inflasi, konflik Rusia-Ukraina, pandemi, dan pengangguran juga turut mempengaruhi naik turunnya inflasi bahan pangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua secara umum. Yang pertama, penghitungan indeks Simpson yang mencakup 514 kabupaten kota di Indonesia pada periode 2020 sampai 2023, yang mana data nilai konsumsi 14 kelompok komoditas pangan diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Kemudian dilakukan pengoreksian dengan menggunakan penimbang atau weighting yang berasal dari hasil survei biaya hidup 2022. Indeks Simpson memiliki kisaran 0 sampai dengan 1, semakin tinggi nilai indeks maka semakin tinggi keragaman konsumsinya. Bagian kedua menggunakan analisis inferensia. Teknik yang digunakan adalah regresi panel ambang batas atau panel threshold model regression, di mana variabel independennya adalah laju inflasi tahunan kelompok bahan pangan. Variabel independennya adalah indeks Simpson, tingkat pengangguran terbuka, periode konflik Rusia-Ukraina, dummy outlier, serta variabel inflasi umum tahun sebelumnya, yang mencakup 90 kota inflasi di Indonesia pada 2020 sampai 2023. Berikut adalah hasil penghitungan indeks Simpson pada kabupaten kota di Pulau Kalimantan tahun 2023. Semakin cerah warna daerah dalam peta, maka semakin rendah indeks Simpson-nya atau keragaman konsumsi pangannya, dan sebaliknya. Nilai rendah dimiliki oleh Kota Banjarmasin sebesar 0,739 dan tertinggi adalah Kabupaten Barito Utara sebesar 0,842. Di sini terlihat bahwa nilai indeks Simpson relatif tinggi pada wilayah Kalimantan bagian tengah dan utara atau warnanya hijau gelap, sedangkan Kalimantan Selatan kalau kita lihat memiliki nilai indeks yang lebih rendah dibanding wilayah lain di Kalimantan. Bapak Ibu, capaian indeks Simpson di daerah Kalimantan Selatan masih di bawah rata-rata nasional dan Kalimantan ya. Sebagai bagian dari wilayah penyangga IKN di Pulau Kalimantan, tentu Kalimantan Selatan masih perlu memperhatikan kondisi keanekaragaman konsumsinya karena masih relatif kurang optimal. Pada wilayah Provinsi Kalimantan Timur, khususnya kabupaten dan kota yang berbatasan langsung dengan kawasan penyangga atau dengan kawasan pengembangan IKN, tingkat keanekaragaman konsumsi cukup beragam. Wilayah perkotaan seperti Kota Balikpapan dan Kota Samarinda, capaian skor indeks Simpson-nya cenderung lebih rendah. Artinya pengeluaran masyarakat di wilayah perkotaan tersebut masih belum cukup beragam. Sementara itu, capaian indeks Simpson untuk Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara yang wilayahnya menjadi lokasi pembangunan IKN memiliki kondisi yang relatif lebih baik dalam konteks keanekaragaman konsumsi pangan. Pada gambar ini, Bapak Ibu sekalian, ditunjukkan capaian indeks Simpson jika dipadukan dengan nilai PDRB kategori pertanian perikanan kehutanan sebagai kapasitas produksi pangan di Pulau Kalimantan menggunakan bivariat chlorophyll. Wilayah dengan warna ungu gelap menunjukkan kondisi ideal di mana kapasitas produksi pertanian cukup besar dengan konsumsi yang cukup beragam, di mana daerah tersebut kebanyakan berada di wilayah bagian Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Pada wilayah Kalimantan Timur, khusus wilayah penyangga IKN, sebagian besar wilayah memiliki kapasitas produksi pertanian yang cukup besar, seperti Kutai Kartanegara, namun keragaman konsumsi pangan masyarakatnya masih pada kondisi moderat. Sedangkan pada wilayah perkotaan Kota Samarinda dan Balikpapan, kapasitas produksi dan keberagaman konsumsi masyarakatnya cenderung masih kurang. Sedangkan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai daerah tetangga Kalimantan Timur juga didominasi oleh kabupaten dan kota dengan tingkat keragaman yang relatif rendah, dengan kapasitas produksi pertanian yang besar hanya di beberapa wilayah saja. Dan ini Bapak Ibu sekalian, hasil dari pemodelan regresi panel ambang batas untuk inflasi bahan pangan. Model yang terbaik adalah yang memiliki nilai adjusted R-square terbesar, serta efek ambang batas inflasinya signifikan, di mana ambang batas inflasi tahunan yang diperoleh sebesar 3%. Variabel SIM atau indeks Simpson memiliki koefisien sebesar minus 6,871 yang berarti bahwa kenaikan 1 unit indeks Simpson akan menurunkan inflasi bahan pangan sebesar 6,871 persen poin ceteris paribus. Atau jika melihat tingkat perbedaan indeks Simpson yang sangat kecil antara wilayah dan antar waktu, maka bisa diartikan juga kenaikan 0,01 indeks Simpson akan menurunkan inflasi bahan pangan sebesar 0,06871 persen poin. Yang mana temuan ini sejalan dengan teori permintaan, yaitu dengan meningkatkan keanekaragaman konsumsi, maka tingkat ketergantungan suatu kelompok bahan akan relatif lebih kecil ya, sehingga permintaan terhadap barang-barang tersebut juga relatif terkendali. Untuk variabel lain,
seperti tingkat pengangguran terbuka, konflik Rusia Ukraina, efek ambang batas, semuanya benar signifikan pada nilai signifikansi yang cukup beragam. Jadi kalau dibagi menjadi dua jenis dampak, maka kenaikan atau penurunan laju inflasi bahan pangan berbanding terbalik atau memiliki koefisien negatif dengan indeks Simpson dan tingkat pengangguran terbuka serta inflasi umum tahun sebelumnya jika sampai kisaran 3%. Sedangkan kenaikan inflasi umum tahun sebelumnya berada di atas 3% akan berbanding lurus atau turut meningkatkan inflasi bahan pangan pada tahun berjalan di samping konflik Rusia Ukraina tahun 2022 yang turut meningkatkan laju inflasi bahan pangan atau di sini memiliki koefisien yang positif. Terakhir, saran dan rekomendasi penelitian ini antara lain yang pertama, implementasi penggunaan indeks Simpson secara berkelanjutan ya sebagai upaya pemantauan dan evaluasi keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat untuk mengantisipasi adanya fluktuasi harga pangan dan juga sebagai pelengkap indeks ketahanan pangan dan pola pangan harapan. Yang kedua, perlu adanya peningkatan intensitas promosi program konsumsi pangan yang lebih beragam atau diversifikasi pangan sehingga mampu mengurangi ketergantungan pada komoditas pangan tertentu yang pada gilirannya dapat meningkatkan ketahanan atau resiliensi kita terhadap inflasi pangan. Ketiga, program diversifikasi juga perlu lebih digiatkan dalam kegiatan produksi pertanian, sehingga dengan adanya suplai yang lebih beragam dapat mengoptimalkan upaya penganekaragaman konsumsi pangan. Dan yang terakhir, pengendalian inflasi juga mutlak dilakukan ya supaya iklim perekonomian ini mendukung terhadap segala macam upaya intervensi pemerintah dalam rangka pengendalian harga yang lebih efektif. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saudara-saudara semua. 4 paper sudah dipresentasikan dengan baik dan waktunya mudah-mudahan juga tidak molor. Kita sekarang berada di posisi jam 9.01. Waktu akan saya berikan kepada diskusen Dr. Eni Sulistyaningrum. Silahkan memanfaatkan waktu dengan baik. Kemudian setelah Ibu Eni memberikan catatan-catatan, mungkin ada tanggapan dari para presenter. Kalau masih ada waktu nanti saya akan berikan kepada floor untuk bertanya lagi. Saya kira itu mekanisme kita. Silakan Ibu Eni. Terima kasih Prof. Kristantius. Saya mohon izin untuk share screen. Ada sedikit catatan yang mungkin ingin saya sampaikan. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada semua peserta call for paper yang sudah sampai pada tahap ini, yang sudah terpilih untuk mempresentasikan paper-papernya. Topik-topik yang terpilih sangat luar biasa gitu ya, update-update keilmuannya juga sangat relevan dengan situasi saat ini, terutama dengan SDGs yang kita sedang perjuangkan juga. Nah, ada beberapa catatan yang mungkin bisa menyempurnakan paper-paper tersebut yang menurut pandangan saya itu masih ada room untuk bisa dipakai untuk meningkatkan atau menyempurnakan paper atau penelitian yang dilakukan. Dari paper yang pertama terkait dengan KSPN, yaitu bagaimana KSPN strategi tersebut mendukung pertumbuhan di dalam ekonomi atau menyebabkan krisis sosial ekologi gitu ya. Di sana saya melihat awal sendiri gitu ya ketika membaca KSPN gitu itu sebenarnya kemudian langsung saja menimbulkan pertanyaan apa nih KSPN gitu ya. Jadi saran saya mungkin yang judul seperti ini itu langsung dibuat kepanjangannya aja apa gitu ya. Jangan langsung singkatan. Kalau ada judul itu jangan langsung singkatan yang itu menimbulkan pertanyaan. Jadi kalau bisa itu kepanjangannya apa, kemudian baru yang di dalam paper itu adalah singkatan-singkatannya. Kemudian saya melihat juga abstrak terlalu panjang gitu, kemudian singkatan jangan langsung dipakai sebagai judul ini tadi. Nah, saya juga melihat di sini ada research gap yang tidak terlalu jelas. Jadi apa sih sebenarnya kontribusi dari paper ini ketika kita ingin membandingkan dengan literatur-literatur sebelumnya, apa sih kontribusinya, apa kebaruannya gitu ya. Itu mungkin
bisa dielaborasi dengan melihat dari literatur review yang sudah dilakukan, posisi ini di mana, dia mengisi kekosongan apa di dalam riset tersebut gitu ya, yang kemudian kita bisa layak mengklaim bahwa ini adalah kontribusi kebaruan yang mungkin akan bisa menutup gap dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, kemudian riset ini data yang digunakan saya merasa itu cukup lama. Saya paham memang kalau yang namanya data input output, data apa namanya IRIO gitu-gitu itu kan tidak setiap saat ada survei gitu ya. Tetapi sebenarnya secara metodologi itu ada kemungkinan kita melakukan updating gitu ya, updating atau mungkin upscaling gitu untuk beberapa tabel input output atau IRIO gitu dengan beberapa metode yang sekarang itu sudah sangat dikenal, sangat luas, terutama bagi para ahli ekonomi spasial. Jadi misalkan nih tabel input output Indonesia tahun misalkan 2020 itu bisa diupdate misalkan menjadi tahun 2023 ketika kita mempunyai informasi terkait kontribusi sektoral yang bisa dipakai untuk mengupdate tabel IO tersebut misalkan dengan menggunakan metode RAS. Meskipun mungkin ada banyak lagi metode yang bisa dipakai gitu ya untuk mengupdate data tersebut karena data kalau nggak salah data tahun 2017 seperti itu kan sampai situasi yang sekarang mungkin sudah ada beberapa perubahan-perubahan, apalagi ketika kita melihat fenomena ada kemarin sudah terhantam badai COVID, kemudian ada perkembangan ICT ya, Information Communication Technology, yang itu sedikit banyak adalah mempengaruhi kontribusi sektoral atau komposisi sektoral yang ada di tabel input-output tersebut. Jadi akan lebih bagus kalau bisa memungkinkan data tersebut diupdate. Kemudian hal lagi lain yang saya observasi tadi gitu ya, alat analisis yang dipakai itu langsung jeder saya pakai IO gitu ya, saya pakai IRIO gitu ya. Tetapi kita tidak ada argumen dulu, strategi empiris yang mau kita pakai itu apa, kenapa kok kita memilih ini tujuannya apa, alasannya apa, karena ini kelebihannya seperti ini, dia bisa meng-capture seperti ini dan sebagainya gitu. Sebaiknya diceritakan gitu dan tahapan-tahapan yang dilakukan sebaiknya juga disampaikan. Jadi misalkan ketika kita mau mengukur keterkaitan ke depan, keterkaitan ke belakang, kemudian ada multiplier effect, jadi multiplier ketenaga kerjaan atau multiplier output, itu kan kita bisa cerita gitu ya. Misalkan dasarnya dari mana? Misalkan ketika kita bisa mengukur value dari kontribusi strategi di KSPN ini sebesar sekian rupiah, kemudian dia bisa menjadikan injeksi di dalam suatu sektor, misalkan di pariwisata dan sebagainya, dan kemudian itu akan mendorong terjadinya kenaikan multiplier effect di beberapa sektor. Nah, hal-hal seperti itu yang tadi belum tertangkap gitu ya. Bagaimana tahapannya sehingga kemudian muncul dia bisa menghasilkan multiplier effect, bisa menghasilkan keterkaitan ke depan, ke belakang yang itu bisa mendorong misalkan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini strategi empiris itu perlu sekali untuk dielaborasi dalam sebuah riset akademik. Nah, kemudian sebaiknya ada penjelasan juga terkait misalkan analisis ini apakah analisis statik atau dinamik, sehingga misalkan nih kita akan bertahan dengan data input output tahun 2017. Kalau misalkan analisis ini kira-kira kita pandang ini strukturnya kemungkinan tidak berubah dalam jangka waktu 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Oke, fine. Berarti kita bisa aja pakai tabel IRIO dengan tahun 2017 tersebut gitu ya. Tetapi kalau kemudian ini ada sangkut pautnya dengan situasi terkini, yaitu di perubahan struktur ekonomi di 2023, ini kan berarti sudah harus mengelaborasi situasi perubahan ekonomi yang dinamis seperti ini. Jadi nggak bisa lagi hanya pakai tabel IO yang lama tadi gitu ya. Harus ada updating dengan situasi yang terkini. Nah, ini yang substansi yang tadi saya sampaikan itu. Selain itu mungkin perlu juga ada note, misalkan singkatan-singkatan yang digunakan sebaiknya ditulis terlebih dahulu, baru kemudian disebutkan. Termasuk misalkan di dalam tabel analisis ada IDP, ada apa gitu ya. Di bawah tabel itu ada note-nya.
IDP itu apa? Ini apa? Apakah ini apa? Backward linkage, keterkaitan ke belakang, keterkaitan ke depan, forward linkage dan sebagainya itu sebaiknya ada penjelasan di dalam note-note di tabel analisis. Nah, kemudian saya juga menemukan pastikan semua paper referensi itu ada di daftar pustaka. Saya random ada satu paper gitu ya, yang dipakai dalam referensi di paper tadi. Ternyata ketika saya cek di daftar pustaka, ini tidak tersedia informasi tersebut. Jadi sampai sedetail itu ya pengecekan di dalam sebuah paper akademik yang mungkin nanti layak untuk dipublikasikan. Itu mungkin informasi atau masukan untuk yang paper yang pertama. Nah, untuk yang paper yang kedua, nah ini sebenarnya mirip gitu ya. Ketika menggunakan dataset yang dimulai tahun 2017, ada alasan apa kita menggunakan data tersebut gitu ya. Mulainya tahun 2017 itu ada alasan apa? Kenapa enggak kemudian ke arah belakang lagi, misalkan tahun 2010 atau mungkin 2015 atau dan sebagainya. Tolong disebutkan ya argumennya. Kenapa kok kita mulai dari tahun 2017? Itu alasannya apa? Nah, kemudian kalau saya melihat analisisnya membaca gitu, ini semacam sebenarnya evaluasi kebijakan gitu. Apa namanya? Analisis dampak gitu ya. Jadi sebenarnya kalau analisis dampak evaluasi kebijakan akan lebih baik kalau mempertimbangkan ada semacam counterfactualnya untuk bisa memastikan causal effect. Kalau kita tidak bisa memastikan counterfactual, kemudian kita tidak akan bisa kemudian memastikan ini punya hubungan kausal gitu ya, sebab akibat, hubungan dampak gitu, yang kita sebut sebagai causal effect. Counterfactual itu artinya adalah kita bisa menentukan ada kelompok treatment dan ada kelompok kontrolnya di situ gitu. Jadi mana sih yang kelompok kontrol misalkan, mana sih yang kelompok treatment? Kelompok treatment itu adalah misalkan yang terkena dampak dari kebijakan downstream ini. Sementara kelompok kontrol itu adalah yang tidak terkena dampak dari kebijakan downstream ini. Tetapi kedua kelompok ini kalau misalkan kita bandingkan, kita sandingkan, karakteristiknya itu tidak berbeda jauh. Nah, ini yang kita sebut sebagai counterfactual tadi. Kemudian dalam strategi empirisnya juga bagaimanakah kemungkinan ada endogenitas dari variabel downstreaming ini juga perlu misalkan dielaborasi gitu. Apakah sudah cukup misalkan dengan analisis yang dilakukan tadi dengan analisis data panel gitu ya. Kalau saya lihat analisis data panel yang terpilih adalah random effect bukan fixed effect. Sebenarnya kita dalam satu kasus-kasus tertentu kita sebenarnya bisa saja bilang bahwa saya dalam analisis data panel itu pakai fixed effect. Kenapa? Karena dengan fixed effect ini kita bisa mempertimbangkan time variance antar daerah, antar waktu yang tentunya berubah, yang tidak masuk dalam variabel yang diobservasi di dalam model gitu ya. Karena kan kalau melihat di sini dalam variabel independen itu kan hanya ada beberapa variabel independen saja ya. Jadi kontrol variabelnya itu saya rasa masih terlalu sedikit gitu untuk bisa kita mengakui bahwa variabel itu adalah eksogen. Variabel itu semuanya adalah eksogen. Kita harus istilahnya meng-acknowledge ada permasalahan endogenitas. Kenapa? Kalau misalkan hanya sekedar mengasumsikan itu adalah eksogen, itu asumsi itu terlalu kuat. Ketika asumsi terlalu kuat, maka variabel parameter yang diestimasi itu probabilitas biasnya itu juga cukup besar gitu. Jadi mungkin kita bisa mempertimbangkan bagaimana kalau variabel itu menderita endogenitas. Apakah sudah mengontrol perbedaan antar waktu, antar wilayah gitu ya, ketika menggunakan analisis random effect tadi. Jadi saran saya misalkan ya, karena kan memang kalau di dalam analisis data panel, apakah pakai Chow test, apakah pakai Heckman test untuk menentukan fixed effect sama random effect sama common effect dan sebagainya gitu ya, sampai kemudian ketemu random effect gitu ya. Tetapi ketika milihnya random effect, apakah kemudian kita sudah mempertimbangkan karena ini data panel, unobserved heterogeneity antar daerah, antar waktu, itu kan belum masuk di situ. Padahal antar waktu itu ada kebijakan yang berubah yang tentunya berdampak pada perubahan kondisi sosial ekonomi atau mungkin kalau terkait energi ya energi security dan sebagainya gitu. Nah, bagus juga kalau kemudian dilengkapi dengan robustness check untuk memperkuat hasil estimasi utama. Jadi kan kalau tadi
estimasi utamanya kan hanya satu gitu ya, kemudian menggunakan analisis data panel. Mungkin bagus kalau kemudian diikuti dengan ada robustness check, semacam estimasi lagi, tapi menggunakan dataset yang sedikit berbeda, dimodifikasi pengukuran yang berbeda dari variabel tersebut, sehingga kita bisa argue bahwa estimasi ini robust loh, estimasi ini bagus loh. Jadi kita nggak usah khawatir dengan bias yang tadi disampaikan ada masalah endogen dan sebagainya tadi gitu. Itu yang paper yang kedua. Kemudian untuk paper yang ketiga, saya juga melihat di situ research gap-nya perlu di-highlight lagi gitu ya. Jadi minta tolong lebih dijelaskan lagi apa kontribusi kebaruan dari riset ini. Karena kan ada banyak itu riset-riset tentang food security yang sebelumnya, entah itu pakai model fungsi permintaan lah, itu entah pakai almost ideal demand system dan sebagainya, itu banyak sekali. Mungkin bisa dikaitkan dengan di sini masukkan transformasi digital misalkan kayak gitu untuk studi kasus di Indonesia. Nah, kemudian karena ini bicara ketahanan pangan dan menggunakan satu wave dari data Susenas tahun 2022 gitu, apakah dia langsung otomatis di-generate gitu ya, diadopsi sebagai dataset dari riset ini? Apa tidak sebaiknya dibatasi rumah tangga yang rentan saja, misal kelompok dari rumah tangga miskin gitu ya, yang dia itu rentan terhadap ketahanan pangan. Kenapa seperti itu? Karena kalau semuanya diambil, kan ada ini golongan yang misalkan dia ada di kuantil keempat gitu ya, yang dia itu sebenarnya dari sisi kalau bicara ketahanan pangan dia itu nggak akan kena efeknya sama sekali. Kenapa? Karena kondisi keuangannya dia itu sudah sangat stabil gitu. Kalau bicara kemampuan dia terhadap penyediaan pangan di rumah tangga itu sudah lebih dari cukup gitu. Nah, apakah itu tidak menimbulkan bias ketika dia juga masuk ke dalam estimasi di sini? Apa enggak sebaiknya misalkan estimasi dilihat dari kuantil 1, kuantil 2, kuantil 3, kuantil 4 gitu ya, sehingga kita bisa melihat oh ada ketahanan pangan yang situasi yang berbeda nih antara rumah tangga yang ada di kuantil 1, kuantil 2, kuantil 3 sama kuantil 4. Misalkan seperti itu, sehingga estimasi akan lebih robust gitu ya dengan mempertimbangkan kemampuan dari kondisi ekonominya masing-masing. Nah, kemudian akan lebih bagus juga kalau ada transmisi mekanisme dari ketiga variabel penting. Karena kalau saya melihat dari judulnya, variabel of interest-nya di sini adalah 3, ketahanan rumah tangga, transformasi digital, sama likuiditas. Sementara outcome-nya itu adalah mengurangi kerawanan pangan gitu ya. Nah, dari ketiga itu bagaimana transmisi mekanismenya sehingga mereka akan bersama-sama bisa mengurangi kerawanan pangan tersebut gitu. Itu mungkin bisa dibantu menjelaskan transmisi mekanismenya. Kemudian saya juga menemukan di dalam paper pengukuran dan definisi variabel masing-masing mungkin perlu diperjelas gitu ya. Bagus kalau dibuatkan semacam tabel, outcome variabelnya kerawanan pangan, bagaimana pengukurannya. Kemudian variabel of interest-nya adalah ketahanan rumah tangga, apa pengukurannya, meskipun di dalam paper sudah ada cerita sangat panjang gitu ya. Tapi kemudian dengan menggunakan data Susenas itu apa sih ukurannya misalkan di situ gitu ya. Misalkan tadi pakai PCE lah apalah dan sebagainya berarti indeks gitu. Nah, kemudian strategi empirisnya juga masih perlu diperkuat, ada suspek juga endogenitas dari variable of interest-nya karena tidak ada penjelasan bagaimana dealing dengan masalah tersebut gitu. Jadi misalnya kita bicara tentang variable of interest-nya kan 3. Salah satu contoh aja. Kita bicara transformasi digital. Ketika kita bicara tentang digital, itu kan ada banyak faktor yang mempengaruhi sebuah rumah tangga itu mengakses digitalisasi tersebut gitu ya. Terutama terkait dengan kekuatan sinyal dan sebagainya yang saya lihat itu tidak dikontrol gitu ya. Saya pernah studi tentang digital, saya harus kontrol kekuatan sinyal antar wilayah yang geografinya berbeda, itu kan sinyalnya itu juga berbeda. Misalkan banyak sedikitnya tower BTS, kemudian apakah dia posisinya di remote area atau di kota, itu kan juga akan berbeda gitu. Kemudian karena ini datanya hanya 1 tahun di Susenas 2022, bagus kalau dikontrol dengan regional fixed effect gitu. Jadi ada unobserved heterogeneity, variabelnya yang terbatas yang masuk ke dalam model,
yang tidak diobservasi itu kalau kita pakai regional fixed effect akan sangat bagus untuk mengontrol unobserved tadi. Nah, kesimpulan dan saran juga perlu dipertajam, tolong sesuaikan dengan temuan hasil riset. Jadi kalau tidak ada kaitannya sama hasil riset yang itu bahasanya normatif, nggak usah dimasukkan. Karena orang tidak melakukan riset pun dia bisa menulis saran tersebut, itu sebaiknya kita hindari. Jadi sebagai peneliti, ketika kita memberikan saran, itu adalah saran yang lebih spesifik, yang unik, yang sesuai dengan temuan riset. Orang yang sebagai pengamat ekonomi yang biasa bikin misalkan saran-saran yang sangat normatif itu tolong dihindari. Jadi karena kita based on evidence ya. Jadi kayak misalkan policy based evidence. Jadi kebijakan itu adalah dasarnya dari evidence yang ditemukan dalam sebuah penelitian. Itu kira-kira untuk riset yang ketiga. Kemudian riset yang keempat, ini juga menarik terkait dengan ketahanan pangan, masih sama dengan yang paper yang ketiga tadi, dan menggunakan indeks Simpson sebagai potensi baru. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah kenapa Kalimantan? Oke, tadi disebut karena dia akan sebagai IKN. Tetapi kan sebenarnya kalau kita bicara ketahanan pangan, itu yang padat penduduknya misalkan seperti Jawa, itu kan juga perlu juga dilihat gitu ya. Apa istilahnya ya spesialnya Kalimantan gitu ya. Apakah hanya sekedar IKN? Kalau sekedar IKN sebenarnya kan ketahanan pangan itu kan kembali lagi kepada rumah tangga ya, penduduk gitu ya. Yang tentunya itu lebih penting. Nah, mungkin bisa nggak misalkan ada potret ketahanan pangan antar wilayah dari misalkan Indonesia Barat sampai dengan Indonesia Timur, yang kemudian kita bisa menunjukkan Kalimantan itu ketahanan pangannya masih sangat rendah misalkan dibandingkan dengan yang lainnya, atau Kalimantan itu posisinya seperti apa sih dibanding wilayah lainnya, sehingga Kalimantan perlu dilakukan studi lebih detail lagi misalkan seperti itu. Kemudian riset gap-nya dibandingkan dengan literatur sebelumnya juga perlu di-highlight apa kontribusinya. Apakah sekedar menggunakan kembali indeks Simpson untuk melakukan pengukuran atau seperti apa? Jadi mungkin perlu diperjelas ini ya, ngelink ke saran yang berikutnya. Apa keunggulan menggunakan indeks Simpson ini? Apa kelemahannya dibanding pengukuran yang lainnya? Seperti misalkan pakai tadi yang sebelumnya indeks kapasitas ketahanan rumah tangga. Apa sih keunggulan dari indeks Simpson itu? Secara lebih detail itu apa? Apakah dengan indeks Simpson itu lebih teliti sampai ke variasi keragaman pangan gitu ya, kalau tadi saya tangkap gitu, apakah di sana sehingga kita bisa melihat sampai sedetail mungkin pangan yang bisa food security-nya itu bisa aman, itu yang ini, yang beras, yang tidak itu misalkan yang sayur atau yang seperti apa. Nah, ini tolong tunjukkan. Kemudian ini juga saya lihat dia pakai data panel di level Pulau Kalimantan. Bagus juga kalau dikontrol dengan fixed effect sama regional fixed effect sama time fixed effect gitu. Nah, kemudian tadi ditemukan ada besaran dampak dari indeks Simpson yang sebesar berapa 6 tadi ya. Ketika indeks Simpson 1% akan naik sebesar kurang lebih misalkan 6% atau berapa tadi, itu relatif besar atau relatif kecil gitu. Jadi hasil analisis estimasi di dalam riset ini kan memberikan referensi kepada pengambil kebijakan, apakah saat ini kondisinya relatif besar atau relatif kecil. Kalau relatif besar, bagaimana follow up kebijakannya, kalau relatif kecil, bagaimana follow up kebijakannya, kan gitu ya. Jadi jangan hanya berhenti sampai ketika ini naik 1%, ini naik sekian persen, dah berhenti. Turun sekian persen, dah berhenti. Tapi kemudian harus ada follow up, ini relatif besar atau relatif kecil, sehingga pemerintah harus seperti apa, dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian struktur data sebaiknya juga dijelaskan tersendiri. Jadi struktur data yang dipakai itu dijelaskan, kemudian definisi dari masing-masing variabelnya, pengukurannya dan sebagainya itu juga akan bagus kalau dijelaskan. Jadi kira-kira itu secara singkat komentar dari saya yang mungkin bisa ada room to improve gitu ya untuk masing-masing paper yang sudah dipresentasikan hari ini. Begitu Prof. Kristantius, mungkin saya kembalikan Baik. kepada.
Baik, terima kasih diskusan Ibu Eni Sulistianingrum. Saya membayangkan ini persis dosen ya, mulai dari hal-hal yang teknis sudah dibahas, mungkin kata pengantar saja yang luput gitu ya. Abstrak kepanjangan, data yang kurang, kemudian riset gap itu. Penelitian itu memang mulanya harus ada riset gap gitu, yang memancing kita untuk memberikan mengapa kita memilih topik yang seperti itu. Riset gap harus jelas, tentu membandingkan dengan publikasi, teori, atau mungkin jurnal-jurnal yang sudah dipublikasi sebelumnya, dan seterusnya. Juga termasuk ya, tentang data, mungkin penggunaan data yang mungkin sudah dianggap agak lama, mungkin begitu ya. Kemudian juga sampai kepada menukik pada kesimpulan yang dibuat begitu. Penggunaan istilah juga menjadi penting gitu. Jadi betul-betul mudah-mudahan para presenter hari ini menyimak dengan baik saran-saran dari diskusan tadi dan mencoba untuk update kembali sehingga nanti artikel ini mungkin bisa dipublish entahkah di jurnalnya IC, mungkin di jurnalnya IC ya rencananya. Sehingga dengan demikian menjadi lebih sempurna, dan kalau itu baik, tentu kita juga akan senang. Dan yang penting bahwa saya juga hari ini belajar banyak tentang ketahanan pangan, tentang energi, tentang pariwisata, dalam topik lingkup kita hari ini. Waktu yang sangat pendek ini, mungkin ada yang memberi respon 1 menit gitu dari para presenter terhadap catatan-catatan dari Ibu Eni yang sangat kritis itu. Kalau ada, silakan. Kalau tidak, ya dicamkan dalam hati, direnungkan begitu ya, masukkan dalam mimpi sehingga besok bisa artikel ini menjadi lebih baik. Ya, catatan-catatan tadi mungkin Ibu Eni bisa diberikan catatan-catatan itu kepada mereka, kan mungkin belum sempat mencatat begitu. Sehingga dari situ kan ini seperti membimbing skripsi saja, membimbing tesis di kampus begitu ya. Kamu tambahkan ini, tambahkan itu. Memang dosen yang baik itu dosen yang demanding. Pada akhirnya nanti mengatakan yes, enough is enough. Gitu. Begitu karena mungkin spiritnya harus begitu. Dari floor, apakah ada yang mau bertanya? Saya beri waktu 1 menit saja untuk 2 pertanyaan. Sudah semua paham? Semua kita bisa belajar dengan baik. 4 presentasi ini menjadi pilihan dari sekian yang ikut dalam call for paper yang diselenggarakan oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia. Saya tentu sangat senang berada di tengah-tengah ini, dan saya juga sudah membaca kemarin ada berapa gitu, dan paper ini adalah paper yang lolos untuk bisa dipresentasikan dalam forum kita hari ini. Apakah ada? Kalau tidak ada juga tidak dipaksakan, karena kita memang agak tergesa-gesa, ruangan di sini ini agak perlu segera disterilkan gitu karena kedatangan RI1 gitu. Tetapi kalau tidak ada, izinkan saya memberikan beberapa catatan saja sebagai catatan akhir dari apa yang sudah saya dengar dari tadi. Saya mencermati dengan baik selama hampir 1,5 jam kita berada di ruangan Zoom ini. Yang pertama tentu peran pemerintah dan memberi perhatian yang bagus dalam pengelolaan terutama tadi daerah tujuan wisata sehingga tidak memberi dampak negatif. Kadang-kadang ada 10 catatan tadi sering sekali memberikan dampak-dampak yang kurang baik ya. Perlu adanya evaluasi pemerintah khususnya dalam pemilihan KSPN pada kawasan pelestarian lingkungan, sehingga tidak akan mengganggu pelestarian lingkungan hidup serta membangun dalam konsep infrastruktur ekonomi yang sirkuler.
Catatan saya yang kedua terhadap apa yang tadi disampaikan bahwa kebijakan hilirisasi meningkatkan kenaikan harga energi. Perlu pertimbangan yang cermat untuk mengembangkan hasil-hasil itu demi pengembangan kebijakan energi yang berkelanjutan. Dan itu terutama kalau kita beri perhatian pada kawasan timur Indonesia. Paper yang ketiga, food expenditure dan dietary diversifikasi dipengaruhi resilience digital, transformasi, dan likuiditas. Itu juga perlu mendapat perhatian lebih serius, terutama dalam pemberdayaan kepala rumah tangga, pengurangan disparitas ketahanan pangan, dan beberapa usulan yang disampaikan. Yang terakhir, capaian indeks Samsung secara signifikan berpengaruh dalam menurunkan laju inflasi bahan pangan. Mungkin studi ini bisa digunakan ke depan dalam pengukuran ketahanan pangan. Nah, tidak hanya studi kasus di Pulau Kalimantan, juga mungkin bisa ditimbangkan untuk menjadi kajian-kajian di kawasan di provinsi Indonesia yang lainnya. Itu saya kira simpulan dari saya. Mudah-mudahan studi ini berguna bagi kita untuk kemajuan masyarakat kita. Yang terakhir sekali, izinkan saya mengutip apa yang dikatakan oleh Pramudia Anantatur. Dia mengatakan begini, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Berterima kasihlah pada segala yang memberi kehidupan. Mari kita terus menulis, dengan begitu kita tidak hilang dalam keabadian. Kalau kita mengamini apa yang dikatakan oleh Pramudia Anantatur itu. Terima kasih anak-anak muda Indonesia, karena yang di sini saya kelihatannya yang paling senior. Terima kasih kita sudah bisa belajar banyak dalam 4 paper ini, dan kita akan bertemu juga pada acara-acara IC yang akan datang. Tetaplah menjadi anggota IC. Yang belum jadi anggota IC silakan ngurus kartu keanggotaan begitu, sehingga menjadi IC yang bertanggung jawab sebagai anggota. Saya kira begitu. Saya ingin menyudahi. Ibu Eni, apakah ada yang mau disampaikan? Cukup, Final Prof. cukup? Ya. Ya. Para panelis sepakat dengan apa yang sudah kita diskusikan tadi, dan mudah-mudahan bisa menangkap untuk penyempurnaan paper yang Anda tulis itu. Catatan-catatan ibu dosen ini menarik ya. Kan dosen itu syaratnya tidak boleh bohong, tapi boleh salah. Itu bedanya dosen dengan politician. Kalau politician boleh bohong, tapi tidak boleh salah. Nah, Ibu ini sudah melakukan tugasnya dalam kegiatan diskusan hari ini. Kalau tidak ada lagi, izinkan saya menutup sesi di bidang di meja 3 ini dengan ucapan terima kasih. Tetap semangat dalam kita membuat bangsa kita sendiri ini menjadi maju dan terpandang ke depannya. Tuhan memberkati kita semua. Salam hormat dan salam sejahtera dari Hotel Alila di Solo ini. Terima kasih. Kita bisa leave dari ruangan ini. Mungkin foto bersama dulu begitu, Mas Amin. Saya kembalikan nanti ke Pak Moderator. Silahkan. Kita foto bersama dulu ya. Boleh buka Zoom-nya. Mungkin kameranya dibuka baik-baik begitu sehingga kita bisa jejer. Kalau sudah selesai nanti saya informasikan bisa meninggalkan ruangan. Sudah? Ya? Sorry.
Silakan. Saya kembalikan kepada Pak Moderator. Baik, terima kasih kepada Prof. Kristantius Dwiatmojo, Dr. Endi Sulistianingrum, seluruh presenter dan peserta call for paper Jurnal Ekonomi Indonesia IC. Terima kasih atas kehadiran dan antusiasnya. Semoga semua pihak mendapatkan manfaat yang berguna melalui diskusi yang berjalan efektif dari awal sampai akhir. Akhir kata, kami pamit undur diri. Sampai bertemu di acara IC selanjutnya. Sampai jumpa dan selamat siang. Bye-bye. Terima kasih Prof. Bu Eni. Ya. Terima kasih Prof. Bu Eni, izin live.